Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ifadila dari Prodi Manajemen 19A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan PT Sanwo Garmen Indonesia di Kabupaten Sukoharjo. Pendahuluan 1. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan garmen semakin ketat. Di era seperti ini, perusahaan dituntut mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Salah satu hal yang dapat ditempuh dan diambil perusahaan dalam menghadapi persaingan ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting karena penggerak utama seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Berhasil tidaknya sebuah industri dalam mempertahankan industri untuk mencapai tujuan industri tersebut dimulai dari usaha sumber daya manusia itu untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dalam bekerja secara maksimal. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pada sebuah organisasi. Menurut Agus Midianto 2016, kinerja pada umumnya bisa diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan. Menurut Mangkunegara 2009, karyawan merupakan bagian yang perlu dari suatu perusahaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia dalam mempengaruhi kinerja karyawan di PT Sanwo Garmen Indonesia? Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT Sanwo Garmen Indonesia. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Sanwo Garmen Indonesia yang berlokasi di Jalan Desa Pinggir Dusun 2, Teluang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama yaitu dari bulan September sampai bulan tahun 2021. Landasan teori. Kinerja karyawan. Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian perform sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Colquitt dan kawan-kawan mengemukakan bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi secara positif maupun negatif pada penyelesaian tujuan organisasi. Muhammad Basro, kinerja adalah hasil yang diperoleh dalam suatu organisasi, baik organisasi bersifat profit-oriented dan non-profit-oriented yang menghasilkan selama satu periode waktu. Menurut Rival dan Basri, adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama ukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran. Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Samsudin, manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian, dan balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Kualitas. Menurut Davis dalam Yamit, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Pengertian kualitas kerja karyawan sendiri adalah kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan. Sedangkan menurut Draha dikutip oleh Rahmawati mengatakan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja yang dilakukan tetapi nilai kompetisi dan inovatif dengan menggunakan energi. Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan abilities.
Hipotesis H01 dapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT Sanwa Garmen Indonesia secara parsial dan simultan. HO2 terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan. Bisa dilihat di tabel di bawah tersebut. Metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di PT Sanwa Garmen Indonesia di Jalan Desa Pinggir, RT 5 RW 7 Toluan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak di bidang yang memiliki karyawan sangat banyak yang terbagi dalam bidang pekerjaan yang berbeda. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Margono adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berapa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang kita ketahui. Uji validitas dan realitas, uji T parsial, dan uji F simultan. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel terikat. Regresi linear berganda. Data pengamatan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu variabel, melainkan oleh beberapa atau bahkan banyak variabel. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X plus B X plus E. Keterangan Y sama dengan kinerja karyawan, X1 kualitas SDM, S2 kinerja karyawan, A konstanta, B koefisien, E ero. Teknik pengumpulan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian dan memberi pendapat untuk sekedar batasan apabila objeknya kurang dari 100, lebih baik diam semuanya. Jika populasi kurang dari 100, maka populasi menjadi sampel atau penelitian populasi. Menurut Arikunto 2006, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitian dilakukan adalah penelitian populasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah dengan menggunakan metode sensus, yaitu mencatat semua elemen yang diselidiki. Jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif, data kuantitatif, data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam reliability, yang ketujuh, yang kedelapan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.